Selamat malam sejahtera, Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Mari membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dalam kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-9 dan 10. Saudaraku, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk semua penyertaan Tuhan sampai malam ini. Sebelum kami memasuki tidur malam, kami akan membaca Alkitab yang berintikan firman Allah. Karuniakan kepada kami kuasa Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami di dalam kami membaca Alkitab dan di dalam kami menghayati semuanya. Sehingga kami senantiasa dikuatkan dan fokus dalam pembacaan Alkitab. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 9 dan 10. Tuhan menampakkan dirinya kepada Salomo untuk kedua kalinya. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya, seperti ia menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang disampaikan di hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku, sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan takhta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu. Dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari takhta kerajaan Israel. Tetapi jika kamu ini anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu, dan kubuang dari hadapanku, maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan rumah ini akan menjadi reruntuhan, sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun, bersuit, dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka dan membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Beberapa usaha Raja Salomo. Setelah lewat 20 tahun, selesailah Salomo mendirikan kedua rumah itu, yakni rumah Tuhan dan istana raja. Oleh karena Hiram, Raja Tirus,
telah membantu Salomo dengan kayu aras, kayu sanobar, dan emas, sebanyak yang dikehendakinya. Maka pada waktu itu Raja Salomo memberikan kepadanya Hiram 20 kota di negeri Galilea. Tetapi ketika Hiram datang dari Tirus untuk melihat-lihat kota-kota yang diberikan Salomo kepadanya itu, maka semuanya kurang menyenangkan hatinya. Sebab itu ia berkata, macam apakah kota-kota yang telah kau berikan kepadaku ini? Hai saudaraku, maka orang menyebutkannya tanah Kabul sampai hari ini. Adapun Hiram telah mengirim kepada raja 120 talenta emas. Beginilah hal orang-orang Rodi yang telah dikerahkan oleh Raja Salomo. Mereka dikerahkan untuk mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan Milu dan tembok Yerusalem dan juga memperkuat Hasor, Megiddo, dan Geser. Sebab Firaun Raja Mesir telah maju berperang dan merebut Geser, lalu membakarnya dan membunuh orang-orang Kanaan yang diam di kota itu. Kemudian diberikannya kota itu sebagai hadiah kawin kepada anaknya, istri Salomo. Maka Salomo memperkuat Geser. Lagi pula ada orang Rodi yang dikerahkan di Bet Horon Hilir, di Balat, di Tamar, di padang gurun yang ada di negeri Yehuda, dan di segala kota perbekalan kepunyaan Salomo, di kota-kota tempat-tempat kereta, di kota-kota tempat orang berkuda, dan di mana saja Salomo menginginkan mendirikan 100 sesuatu di Yerusalem, atau Gunung Libanon, atau di segenap negeri kekuasaannya. Semua orang yang masih tinggal dari Amoro, orang Het, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus, yang tidak termasuk orang Israel, yakni mereka yang masih tinggal di negeri itu, dari keturunan bangsa-bangsa itu, dan yang tidak dapat ditumpas oleh orang Israel, merekalah yang dikerahkan Salomo untuk menjadi budak Rodi. Demikianlah mereka sampai hari ini. Tetapi orang Israel tidak ada yang dijadikan budak Rodi Salomo, melainkan mereka menjadi prajurit, pegawai, pembesar, perwira, atau panglima atas pasukan kereta dan pasukan berkuda. Inilah pemimpin umum yang mengepalai kerajaan Salomo. 550 orang memerintah rakyat dan melakukan pekerjaan itu. Segera sesudah anak Firaun pindah dari kota Daud ke rumah yang telah didirikan Salomo, baginya Salomo pun mendirikan Milo. 3 kali setahun Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan di atas mezbah yang didirikannya bagi Tuhan, dan ia membakar korban api-apian di hadapan Tuhan. Demikianlah yang menyelesaikan rumah itu. Raja Salomo membuat juga kapal-kapal di Esion Geber yang ada di dekat Elot, di tepi laut Tibereu, di tanah Edom. Dengan kapal-kapal itu Hiram mengirim anak buahnya
yaitu anak-anak kapal yang tahu tentang laut, menyertai anak buah Salomo. Mereka sampai ke Ofir, dan dari sana mereka mengambil 420 talenta emas yang mereka bawa kepada Raja Salomo. Kunjungan Ratu Negeri Seba. Ketika Ratu Negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo, berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta, dan membawa rempah-rempah sangat banyak, emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, ia dikatakannya lah segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawab untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Seba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya, dan korban bakaran yang bisa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau yang telah hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagia orang para istrimu, berbahagialah para pengawalmu. Ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga ia mendudukkan engkau di atas takhta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu ia diberikannya lah kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begini banyak rempah-rempah seperti yang diberikan ratu dari negeri Seba kepada Raja Salomo. Lagi pula kapal-kapal hiram yang menyangkut emas dari Ofir, membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana ini menjadi langkah untuk rumah Tuhan, untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Raja Salomo
memberikan kepada Ratu Negeri Seba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, selain apa yang telah diberikannya kepadanya, sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Penghasilan Salomo dan kekayaannya. Adapun emas yang dibawa pada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan. 600 sikal emas dipakainya untuk setiap perisai besar. Ia membuat juga 300 perisai kecil dari emas tempaan. 3 minta emas dipakainya untuk setiap perisai kecil. Lalu raja menaruh semua itu di dalam gedung hutan Libanon. Juga raja membuat takhta besar dari gading dan disalutkannya dengan emas tua. Takhta itu 6 tingkatnya. Pada takhta itu ada di sebelah belakang sebuah kepala bundar. Dan pada kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek. Di samping kelek-kelek itu berdiri 2 singa. Sedang 12 singa berdiri di atas ke-6 tingkat itu, di sebelah menyebelah. Belum pernah diperbuat yang demikian bagi sesuatu kerajaan. Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Tidak ada barang perak, sebab orang menganggap perak tidak berharga pada zaman Salomo. Sebab di laut raja mempunyai kapal-kapal Tarsis, bergabung dengan kapal-kapal Hiram, dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading, juga kera dan burung merak. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda, dan bagal. Dan begitulah tahun demi tahun. Raja Salomo mengumpulkan juga kereta dan orang-orang berkuda, sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda, dan semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat Raja Yerusalem. Raja membuatnya banyak perak, dan di Yerusalem sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu aras sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim,
Dan dari KW, 1 dagar saudagar, raja membelinya dari KW dengan harga pasar. Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai 600 sikal perak, dan seekor kuda sampai 150 sikal. Dan begitu juga melalui mereka dikeluarkannya semua itu kepada semua raja orang Het dan berkata, raja-raja Aram. Demikian pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua berkat-Mu, karena Engkau sudah memberkati kami dalam pembacaan Alkitab. Kini kami memasuki tidur malam kami. Tuhan, Engkau lindungi kami sepanjang kami tidur malam. Engkau jaga kami, Engkau jaga kami, Engkau pelihara kami. Dan biarlah kami semua dalam lindungan Tuhan di tidur malam kami, dan besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang segar untuk kembali melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan yang Tuhan percayakan pada kami. Kami berdoa untuk jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta, tiap pribadi, tiap keluarga. Inilah doa kami ya Tuhan di malam hari ini, yang kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan memberkati saudara.